Baik lagi dengan gua Gian and welcome to What's On. Film live action game yang malah menyakiti hati fansnya. Film live action dari game pada hakikatnya kan memang dibuat sebagai tribute karena gamenya sangat populer. Filmnya itu sebagai suplemen yang lebih buat yang memang sangat suka sama gamenya. Untuk melihat kisah yang sangat dicintainya itu dibuat visual storytellingnya. Namun, lama-kelamaan hal ini mulai melenceng ketika banyak live action game yang niatnya cuma nebeng pamor. Gue di sini bukannya mengkesampingkan kebebasan kreativitas, namun kalau memang sebuah karya itu berdasarkan sebuah karya yang lain dan tujuan karya itu dibuat pun untuk mengikat siapapun yang tahu dengan wujud orisinalnya, memang sudah ada batasan yang jangan diabaikan. Kecuali memang mau membuat adaptasi lepas atau terinspirasi dari itu. Namun hal ini juga bukan harus plak-ketiplak mirip alias jiplak, nggak juga. Namun mengembangkan sebagai tribute dan menyediakan suplemen tambahan bagi franchise-nya. Karena kalau bukan didasari sama motivasi itu, menurut gua nggak fair dan agak curang dan mau menipu kesannya. Ada beberapa yang memang mencoba loyal namun gagal karena cuma mau copy paste ibarat. Ada juga yang ambisius, namun malah membredel dari apa yang kita suka dari franchise game itu pada dasarnya. Kita ambil contoh, Mortal Kombat Annihilation 1997. Sejujurnya untuk Mortal Kombat yang tahun 1995, walaupun ada beberapa backlash, namun filmnya masih punya soul Mortal Kombat. Sedangkan sequelnya yang tahun 1997 dengan dialog level anak magang dan CGI selevel ortodidak, maksud gue buat level industri Hollywood. Dan melihat CGI-nya juga di dalam film pertamanya, Mortal Kombat Annihilation tahun 1997, terkesan seperti melihat anak kecil yang lagi nabrak-nabrakin mainan Mortal Kombat sambil cerita. Kemudian sakit hati selanjutnya disebabkan oleh Assassin's Creed tahun 2016. Film ini beneran secara serius menerapkan credo nothing is true and everything is permitted. Bener-bener everything is permitted. Sampai-sampai merubah mekaniknya Assassin's Creed dan merubah fokusnya yang dimana premis utamanya kita menonton nenek moyang kita yang membuka rahasia artefak dunia yang ditinggalkan sama peradaban sebelumnya. Filmnya malah fokus ke masa depan dan malah sedikit storytelling soal assassinnya di masa lalu. Ibarat film ini malah bikin cerita ke bagian yang paling mau kita skip di gamenya, yaitu pas bagian masa depan ketika mondar-mandir buka pintu kantor otomatis. Kemudian sakit hati yang sampai kita semua itu akhirnya udah move on itu disebabkan oleh pentaloginya Resident Evil. Sebenarnya secara premis udah cukup zombie apokalips. Namun semua film zombie apokalips kan juga begitu. Pentalogi ini membuat Resident Evil yang memang harusnya thriller dan memanglah ada actionnya sedikit, tapi malah menjadi film The Matrix with zombie. Yang terakhir adalah Hitman 2007. Yang dulu suka main game konsol generasi milenial mungkin, PS2, Xbox 360, pasti menemukan keotentikan sendiri ketika main Hitman kan. Perpaduan Splinter Cell, 007, dan Metal Gear Snake Eater. Namun menurut gue yang berhasil film ini buktikan adalah bikin adaptasi game itu nggak bisa plek-ketiplek. Itu bukan solusi juga ternyata. Alhasil, film ini berhasil membuat Hitman menjadi film yang terkesan lagi nontonin cosplayer lagi bikin fan-made film. Itulah film adaptasi game yang bikin sakit hati penggemar gamenya. Tapi menurut kalian gimana? Ada lagi nggak selain yang tadi gue sebutin? Share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek website kita di kincir.com karena di situ ada pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's On film kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya.